Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 6 September 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita bisa tetap menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong,
Ini soal menghidupi, bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Salam jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah ini dengan litani dari Mazmur 33. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan awali kebaktian kita dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kebaktian kita hari ini mengambil tema saudara yang menjaga dengan kasih. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita membangun relasi dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena itu firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita diambil dari Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan.
Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kata jemu, kasih setiamu Tuhan, ku tutup kata jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum saya memimpin doa secara bersama, kita akan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segala keberadaan kami dan mengakui segala keterbatasan dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami dalam kebaktian ini dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat yang akan memampukan kami untuk dapat semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat cemalah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyambut kita dan memberikan pada kita pengampunan. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16
menjadi berita anugerah kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, sebuah kerinduan bagi kami untuk dapat menjalankan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sebuah kerinduan bagi kami untuk dapat senantiasa menyelami, memahami, dan hidup dalam rancangan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami ketika kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan uraian firman, supaya kami semua dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, kiranya Roh Kudus yang membimbing kami dalam pelayanan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bacaan Alkitab untuk kesempatan kali ini akan diambil dari Injil Matius pasal 18. Matius 18 kita akan membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 dituliskan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Beberapa waktu ini, kalau kita yang mengikuti berita-berita di media sosial, ada satu film yang memang lagi hits, lagi viral, yaitu film Tilik. Kalau minggu lalu Pendeta Dias juga sudah menyinggung tentang film Tilik, sehingga saya tidak akan menceritakan detail filmnya, tapi saya ingin mengatakan bahwa mengapa sih film Tilik ini kok bisa sampai viral sedemikian rupa. Padahal boleh dikatakan penggarapannya sederhana, tidak ada pemeran-pemeran yang superstar, rata-rata mereka pemain-pemain film biasa, tetapi film Tilik ini menjadi sangat viral karena rupanya film ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Sangat dekat dan begitu sesuai dengan pola berelasi yang sering kali ada di sekitar kehidupan kita. Apa itu? Tidak dapat dipungkiri, saudara, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali orang-orang sadar atau tidak menjadi tim gibah. Tim gibah itu tukang gosip gitu. Kalau di film Tilik banyak sekali menampilkan dan kita tanpa sadar seringkali berganti-ganti peran, kadang jadi Butejo, kadang menjadi Yuning, kadang menjadi pemeran yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, rupanya pola itu yang juga sudah ada dalam masyarakat zaman Yesus. Sehingga ketika Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan cara bagaimana kita menasihati sesama kita, maka disitulah Yesus ingin mengajak kita untuk dapat menjadi saudara
yang saling menjaga dengan kasih. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 adalah bacaan yang diletakkan oleh Injil Matius setelah perumpamaan tentang domba yang hilang. Sehingga sudah pasti Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 adalah sebuah nasihat dalam kerangka besar, dalam sebuah tujuan supaya kita dapat menjaga, kita sebagai domba dapat saling menjaga, saling merawat, tidak ada yang menjadi domba yang hilang. Yesus mengawali nasihatnya dengan mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara, di sini Yesus ingin mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Sekilas kalau kita kembali dalam film Tilik itu, seringkali pembicaraan atau seringkali gibah gosip itu terjadi karena ada satu faktor orang mendengar dan mungkin sumber gosip itu tidak selalu salah. Bisa jadi sumber gosip itu betul. Tetapi ketika mengambil pilihan untuk menceritakan lebih kepada hobi untuk mencerita bergosip dengan sesama, apa yang terjadi, saudara? Apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Tentu saja tidak. Yang terjadi justru persoalan yang mungkin hanya sederhana, persoalan yang kecil menjadi meluas dan bergulir begitu rupa tidak dapat diselesaikan oleh karena gibah yang terjadi di antara kita. Nah, Yesus oleh karena itu menasihatkan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara, hal ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita hidup dalam budaya masyarakat timur. Orang timur itu seringkali sungkan. Sungkan untuk menegur orang lain yang salah. Sungkan untuk menyatakan yang benar. Sungkan untuk memberikan teguran-teguran atau kritikan. Seringkali kita berpikir, wislah biarkan. Yang penting nggak ada urusannya dengan saya. Daripada relasi saya rusak ketika saya menegur, lebih baik saya tidak menegur. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita punya prinsip untuk itu, untuk sungkan, tapi kita tidak berhenti pada sungkan itu, tapi kita memilih untuk menceritakan ke orang lain dan kita mengatakan ojo ngomong sopo-sopo, maka pertanyaannya adalah, apakah itu dapat menyelesaikan persoalan? Apakah itu dapat membuat situasi menjadi lebih baik? Oleh karena itu Yesus kembali menegaskan kepada kita, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, persoalan yang lain adalah, saudara, selain sungkan, tidak dapat dipungkiri bagi kita yang pernah salah, pernah berbuat salah, berbuat dosa. Kalau kita ditegur orang lain, kita juga harus mengakui bahwa tidak mudah menerima teguran orang lain. Siapapun kita, ketika kita sadar kita punya salah, ada kecenderungan kita untuk membangun pertahanan diri, untuk membenarkan diri kita. Nah, disinilah, saudara, Yesus secara lebih lanjut dia mengatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Yesus menasihatkan untuk kita mengajak saudara kita yang lain, mengajak kerangkanya. Sekali lagi saya ingatkan, kerangka atau tujuan dasar kita mengajak orang lain bukan untuk mencari teman menjatuhkan orang itu. Tapi kita diajak untuk mengajak sesama kita, menegur mereka yang salah, kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita lupa.
Kita mengajak orang menjadi saksi dengan tujuan membenarkan ide kita, menyalahkan orang itu. Tapi marilah kita melihat pada nasihat Yesus, kita diajak untuk bersama-sama mengajak rekan kita yang lain mengembalikan mereka yang berbuat dosa itu untuk kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikatakan saudara yang saling menjaga. Kalau kita ingat kata menjaga, maka dalam kitab Kejadian ada sebuah kisah ketika Kain dan Habel, ketika mereka berseteru, dalam arti ketika Kain sakit hati kepada Habel, dan Kain membunuh Habel, dan Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Maka apa jawab Kain? Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Saudara-saudara, kisah Kain dan Habel ini sebetulnya adalah juga sebuah kisah yang mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kita ini adalah saudara yang dapat saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Sehingga nasihat Yesus ini adalah nasihat yang ingin mengajak kita untuk saling menjaga, untuk mengembalikan sesama kita. Sekaligus ini juga adalah kritik Yesus kepada para pemuka agama pada waktu itu. Yesus mengkritik mereka. Karena apa? Karena seringkali mereka sudah mengajak orang lain, mengajak sesama untuk menjadi saksi, tapi tujuannya bukan membawa pemulihan. Tapi mereka mengajak yang lain dengan tujuan dapat membenarkan statement mereka dan memberikan sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang harus kita ubah bersama. Apakah kita sudah saling menjaga? Apakah kita sudah saling menasehati? Supaya apa? Supaya mereka yang jatuh dalam dosa, mereka yang berbuat salah, tetap dapat kembali dalam cinta kasih Tuhan. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah kepada jemaat, dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang berdosa. Yesus mengatakan ini karena Yesus ingin mengajak kita, bukan menyingkirkan, tapi Yesus ingin mengajak ketika sudah persoalan itu berada dalam jemaat, maka berarti di situ kita diajak untuk bersama-sama mengembalikan mereka. Bukan dalam rangka menyingkirkan. Karena itu Yesus mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan kata lain, meskipun mereka yang berbuat dosa itu tidak mau mengakui dosanya sampai dengan dibawa di hadapan jemaat, tetapi Yesus tetap mengajak untuk membangun relasi. Yesus tetap mengajak membangun hubungan dengan saudara-saudara kita itu. Sehingga Yesus dalam ayat 19 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga." Di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul, namaku ada di situ. Dengan kata lain, kita terus diajak untuk mendoakan. Kita diajak bukan menyingkirkan, tapi membangun relasi. Nah, saudara-saudara, kalau kembali kepada cerita di awal tentang film Tilik, bagi kita yang sudah menonton kita tahu endingnya, bahwa ternyata memang yang digosipkan itu si Dian, ya, kembang desa, memang membangun hubungan dengan lelaki tua, dan itu adalah ayahnya dari Fikri. Nah, saudara, seandainya
seandainya, ya namanya film kan berandai-andai gitu ya. Seandainya Bu Tejo itu mengetahui apa yang dilakukan Dian dan dia menegur dan mau menasehati, mengajak ibu-ibu yang lain untuk menasehati, siapa tahu akhir dari kisah itu akan berbeda. Demikian pula ini sebuah perenungan bagi kita, saudara. Ketika ada saudara kita yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan, bisa jadi dia semakin menjauh. Karena apa? Karena tidak kita lakukan sikap saling menjaga dengan kasih. Mungkin kita lebih memilih untuk menggosipkan, sehingga tanpa sadar justru itu membuat saudara-saudara kita semakin menjauh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara yang menjaga dengan kasih. Menjaga berarti kita saling mengawasi. Menjaga berarti kita berupaya supaya saudara-saudara kita itu tidak mengalami kejatuhan. Menjaga dalam kasih berarti kita berusaha menarik mereka yang terhilang. Seperti perumpamaan domba yang hilang sebelum bagian ini. Yesus mengajak kita untuk mengembalikan mereka. Kalau toh mereka mungkin belum kembali, maka kita harus terus membawanya dalam doa. Karena ketika kita berdoa bagi mereka yang terhilang, kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hati mereka. Dan kita tidak pernah tahu kapan mereka akan kembali, kapan mereka akan berubah. Tapi setidaknya kita sudah menjaga dengan kasih. Setidaknya kita sudah menjalankan peran kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri, jemaat. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa Kami yang kita naikkan dengan cara dinyanyikan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa memampukan kami untuk dapat hidup bersama-sama, membangun komunitas yang penuh dengan cinta kasih dari Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menegur, menjaga sesama kami dengan kasih. Kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus GKI Mojokerto, ketika kami belum dapat beribadah secara on-site, kiranya kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Kami tetap dapat menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Kiranya Engkau menyertai majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, panitia atau tim yang ada ketika berkarya melalui gerejamu ini. Kami juga teringat untuk mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah, menjalani masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang beserta dengan mereka yang lemah secara fisik, Engkau yang menguatkan, memberikan pengharapan dan menyertai proses pengobatannya. Kami juga berdoa tentunya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ketika kami bersama-sama berupaya memulihkan kondisi bangsa kami di masa pandemi ini, Tuhan sertai berbagai upaya untuk dapat membawa bangsa kami menjadi lebih baik. Tuhan sertai supaya upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor dapat mendatangkan hasil, sehingga kami dapat pulih sebagai bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini, ketika kami bersama-sama mengalami persoalan di masa-masa pandemi corona ini. Kiranya hikmat-Mu beserta dengan seluruh bangsa, Engkau sertai berbagai upaya menemukan vaksin, menemukan pengobatan yang terbaik, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga membawa pergumulan kami, baik dalam keluarga kami, Tuhan yang jaga dan lindungi. Tuhan yang terus menjaga relasi. Tuhan juga menyertai pekerjaan kami. Jika ada di antara kami yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang pimpin, sehingga kami dapat bersama-sama berkarya, kami dapat memperoleh kecukupan dari berkat Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk studi anak-anak kami ketika harus beradaptasi dengan sistem belajar online. Kami sadar tidak mudah. Mampukan juga untuk para orang tua dapat mendampingi anak-anak ketika belajar. Dan juga banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam pribadi kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami, kiranya Tuhan menjawab, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam cinta kasih-Mu. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat, tibalah kesempatan bagi kita saat ini untuk mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Nas yang akan mendasari persembahan kita akan diambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ke 13 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat transfer ke rekening GKI Mojokerto dengan nomor rekening BCA 0501803234 atas nama Ibu Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memasukkan dalam amplop dan bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja atau bisa kontak penatua sektor masing-masing. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau pada kesempatan ini Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan selama hari-hari yang telah lewat boleh senantiasa memberikan berkat kepada kami, baik kesehatan, kebahagiaan maupun berkat-berkat berupa finansial. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang boleh kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga dari barang mati ini boleh menjadi pelayanan yang hidup di tempat dan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan saling menjaga, saling menasehati dan mengasihi, sehingga persaudaraan kita dalam Kristus tetap berdiri teguh. Mari kita menyanyikan Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
tekun dan rajin bekerja. Betapa hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam serikat persaudaraan. Kita berdiri teguh karena kita mempunyai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, yang telah memanggil kita menjadi umat pilihan-Nya. Kasih Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia mencari manusia yang terhilang, menebus dosa-dosa dunia ini, akan senantiasa memberkati saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memampukan saudara untuk hidup dalam cinta kasih dengan penuh hikmat. Ketika Allah yang esa akan senantiasa memimpin, memberkati, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.